Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Apakah Raja Kekejian sudah mati? Tidak, jawabannya tidak. Sebagai makhluk undead, bagaimana bisa Raja Undead mati dengan mudah? Tubuh asli Raja Kebencian telah meledak, tetapi api jiwa pucat yang mematikan segera menghilang. Di kejauhan, di antara pasukan kekejian, tubuh kekejian terbesar tiba-tiba bergetar hebat. Pada saat berikutnya, api jiwanya menjadi putih mematikan. Jelas, Raja Kebencian telah memilikinya. Dengan satu di masing-masing tangan, Raja Kekejian mencengkeram dua kekejian di sampingnya. Cahaya putih yang pekat dan mematikan segera menutupi mereka dan segera, kedua kekejian itu menjadi layu, sementara Raja Kekejian membengkak banyak. Meskipun kekejian lainnya dilanda ketakutan oleh pemandangan ini, tak satu pun dari mereka yang mencoba melarikan diri, secara mengejutkan. Mereka hanya bisa membiarkan Raja Kekejian menguras mereka satu persatu saat dia memulihkan kekuatannya. Namun, mustahil bagi Raja Abomination untuk memulihkan kekuatan aslinya dalam waktu singkat. Lagi pula, dia baru saja meledakkan tubuh aslinya. Setelah memiliki tubuh baru, dia membutuhkan waktu yang lama untuk terbiasa dengannya. Dalam pertempuran itu, dia pada dasarnya menandingi Sima Xian secara merata. Sima Xian telah terlalu lelah dan dia terluka, jadi dia tidak dapat terus bertarung, sementara Raja Kekejian telah kehilangan tubuh aslinya, yang merupakan kerugian yang sedikit lebih besar. 9 pertempuran berubah menjadi 8, tetapi itu membuat bahaya Bright Glimmer of Hope semakin jelas. Karena ledakan kekuatan Lin Xin, panjang pujian agung dipersingkat. Itu telah mencapai akhir sekarang, sementara Pit Demon Spider King yang dia sembunyikan mulai bergerak. Mata dinginnya menatap Lin Xin seperti dia adalah mayat. Meskipun Chen Yinger mampu mengatur napasnya dengan bantuan Lin Xin, serangan Lich King menjadi lebih ganas. Sekarang, gelembung-gelembung ungu gelap terus-menerus melonjak di tubuh Megdol, menciptakan luka besar. Itu tidak bisa bertahan lebih lama, sementara pasukannya yang dipanggil dilemparkan ke dalam kekacauan oleh pasukan naga tulang. Ledakan kekuatan Wang Yuan juga berakhir. Jiwa surgawi raksasa mulai memudar, sementara Raja Kerangka yang berhasil memulihkan kekuatannya semakin dekat, memulai serangan balik. Dahi Chen Yinger dipenuhi keringat. Dia selalu duduk di udara, tetapi dia telah berdiri sekarang. 6 bola kristal di sekelilingnya berbunyi dengan cahaya putih kabur secara bersamaan. Lich King jelas melihat ini dari kejauhan. Dia dengan licik mundur ke belakang pasukan naga tulang. Dia jelas bisa mengatakan bahwa Chen Yinger akan mempertaruhkan nyawanya, tapi kemungkinan besar itu juga merupakan serangan terakhirnya. Jika dia bisa memblokir serangan ini, manusia itu pasti akan mati. Cahaya di kedalaman mata Chen Yinger berkedip-kedip dengan ketidakpastian. 108 pelet spiritual pada jubah Saint spiritual semuanya menyala, sementara bola cahaya muncul di dekat dadanya. Ini adalah pelet spiritualnya. Mengangkat tangan kanannya, 6 bola kristal melesat sebagai seberkas cahaya putih bersama-sama. Setelah itu, sosok yang bermartabat muncul di belakang Chen Yinger. Keturunan Dewa Binatang. 6 bola kristal berkumpul di Megdol. Segera, lukanya menutup dengan kecepatan yang mencengangkan dan juga membersihkan semua sihir kematian dan sihir hitam yang berasal dari Lich King. Chen Yinger melayang ke depan, mendarat di punggung Megdol perlahan. Lich King mencibir di kejauhan. Jika saya tidak menunjukkan kepada Anda apa itu, Anda tidak akan tahu apa itu gadis suci spiritual. Mengulurkan tangan kanannya ke depan, Chen Yinger menggumamkan mantra. Segera, cahaya putih melesat melintasi langit, langsung menuju naga tulang di tengah pasukan naga tulang. Naga tulang ini memiliki naluri pertempuran yang sangat kuat, jadi mereka jelas tidak akan membiarkannya terjadi begitu saja. Beberapa naga tulang dihembuskan pada cahaya putih. Namun, pemandangan yang membuat ketakutan di hati mereka terjadi. Napas mereka gagal menghalangi cahaya putih sama sekali. Itu bahkan tidak melemahkannya. Cahaya putih tampaknya benar-benar kebal terhadap mereka, langsung melewati dan mendarat di kepala naga tulang yang ditargetkan secara akurat. Naga tulang segera disita. Pada saat berikutnya, ia menjadi gila, setidaknya bagi teman-temannya, ia tampak menjadi gila. Saat dia menjadi gila, dia mengayunkan ekornya yang besar, menyerang leher naga tulang lain dan dengan paksa membuat tengkoraknya terbang. Pada saat yang sama, itu bertabrakan dengan naga tulang lain dan mengeluarkan napas di kepala naga di bawah. Itu selalu lebih mudah untuk mengambil benteng dari dalam.
Naga tulang gila pada dasarnya melukai 3 rekannya dalam satu saat. Dan itu hanya permulaan. Chen Yinger mengulurkan tangan kanannya lagi dan seberkas cahaya putih terbang keluar. Itu juga mendarat di antara banyak naga, hanya ke lokasi lain. Hasilnya sama seperti sebelumnya, naga tulang lainnya menjadi gila. Dengan 2 naga tulang mengamuk, seluruh pasukan naga tulang segera turun ke dalam kekacauan, karena serangan yang diarahkan pada binatang pemanggilan Chen Yinger jelas melemah juga. Sekarang, hanya sekitar selusin monster yang dipanggil yang tersisa. Jelas, mereka melawan balik dengan keras sekarang setelah kesempatan itu muncul dengan sendirinya. Li Qing segera kembali sadar setelah shock sesaat. Dia dengan cepat mengarahkan pasukan naga yang sudah selesai untuk merobek 2 tulang naga menjadi berkeping-keping. Namun, itu masih mengakibatkan hilangnya beberapa naga tulang. Pada saat yang sama, bola cahaya putih ketiga Chen Yinger telah melesat keluar. Sekarang, pasukan naga tulang mulai merasa takut. Sebagai salah satu makhluk terkuat di dunia mayat hidup, naga tulang sangat cerdas. Ketika mereka melihat bagaimana mereka ditargetkan oleh cahaya putih, mereka tahu nasib mereka akan ditentukan sebelumnya. Siapa yang mau hanya duduk di sana dan menerima serangan? Pada saat itu, seluruh pertempuran berubah menjadi kekacauan dan Chen Yinger berhasil membalikkan situasi. Apa yang tidak dilihat siapapun adalah punggungnya sudah basah oleh keringat. Dia tampak tenang, tetapi dia sebenarnya sangat lemah sekarang sehingga dia mengandalkan kekuatan yang terus-menerus ditawarkan McDull hanya untuk berdiri tegak. Setelah bertahan begitu lama dalam pertempuran, dia hampir pingsan karena kelelahan energi dan upaya spiritual meskipun mendapat dukungan terus-menerus dari jubah Sein spiritual. Tanpa ragu, 3 bola cahaya putih berasal dari kemampuan bawaannya sebagai gadis suci spiritual, penganugerahan roh. Tidak peduli seberapa kuat naga tulang itu, mereka masih pernah menjadi binatang ajaib. Menghadapi seseorang yang dipilih oleh Dewa Binatang, Chen Yinger masih bisa menggunakan penganugerahan spiritualnya. Namun, bukan hanya kekuatan naga tulang dari langkah ke-9, kekuatan mereka berasal dari soul fire mereka. Jika Chen Yinger ingin menggunakan spiritual bestowal untuk mengendalikan naga tulang ini, dia harus mengeluarkan sejumlah besar energi spiritual. Setelah membuat 3 naga tulang gila, dia telah mencapai batasnya saat ini. Namun, setidaknya dia berhasil menstabilkan situasi untuk sementara. Pada saat ini, sesuatu yang lain terjadi di medan perang. Pilar cahaya keemasan yang dipenuhi dengan aura suci tiba-tiba turun dari langit dan mendarat di setiap anggota Bright Glimmer of Hope. Pilar cahaya keemasan dipenuhi dengan aura elemen cahaya. Diselimuti olehnya, semua orang merasakan kehangatan. Perisai teror dan kesedihan Han Yu mengirim Raja Zombie terbang sekali lagi saat cahaya keemasan melingkari dadanya. Cahaya di matanya berkedip, jelas melepaskan kekuatan mentalnya. Itu benar, pilar cahaya emas berasal dari kekuatan kompor cahaya berkah spiritualnya. Digosok oleh kompor spiritual berkah cahaya, si Masian yang lumpuh memulihkan energi spiritualnya dengan cepat, jiwa surgawi raksasa Wang Yunayuan menjadi stabil dan situasi Lin Xin dan Chen Yinger menjadi stabil, sehingga energi spiritual mereka bangkit kembali. Chaier, Long Yating, Han Yu, Zhang Fangfang dan Long Haoshen yang berhasil bertahan dalam kebuntuan melawan lawan mereka memulihkan energi spiritual mereka juga. Sama seperti bagaimana kompor spiritual kehidupan kedua Zhang Fangfang telah berevolusi ke tingkat tertinggi, kompor spiritual berkat cahaya dari Han Yu telah melakukan hal yang sama. Saat itu selama perang melawan iblis, Han Yu telah memutuskan arah yang ingin dia kembangkan di masa depan. Seluruh skuad mendukungnya. Sekarang, dengan kekuatan spiritual Staff of Light's Blessing yang dilepaskan, skala pertempuran segera seimbang sekali lagi. Itu pada dasarnya membalikkan situasi di ambang kehancuran. Sekarang, Night of Judgment of the Dead akhirnya menjadi sedikit khawatir. Tidak ada yang terjadi di dekat Hao Yue saat dia berevolusi, yang memberikan kesempatan kepada Night of Judgment of the Dead untuk menunggu dengan tenang. Manusia hampir runtuh dan tujuannya hampir tercapai, tetapi dia tidak pernah berpikir teknik Han Yu akan segera membawa manusia kembali dari ambang kekalahan sekali lagi. Sepertinya, mereka tidak akan dikalahkan dalam waktu dekat. Seiring berjalannya waktu, itu hanya akan menguntungkan manusia. Jika Hao Yue menyelesaikan bunga emas, Ksatria penghakiman orang mati menolak untuk membayangkannya. Pada saat itu, dia akhirnya berhenti menahan diri. Mengeluarkan teriakan keras,
aura Night of Judgment of the Dead tiba-tiba melonjak. Mendengar teriakan itu, api jiwa di mata 9 Raja Undead lainnya juga melonjak. Mereka masing-masing mengeluarkan teriakan juga. Segera, Raja Mayat hidup di kejauhan yang telah menyaksikan pertempuran ini diam-diam bergerak. Di bawah perintah Raja masing-masing, mereka melonjak ke arah highway seperti air pasang. Alasan mengapa Night of Judgment of the Dead enggan melakukan ini sebelumnya adalah karena dia tahu ini pasti akan mengakibatkan kerugian besar pada makhluk undead yang lebih kuat. Itu akan mempengaruhi pemerintahan mereka di masa depan. Lagi pula, tidak ada dari mereka yang tahu ras mana yang paling menderita. Akibatnya, sebelum 10 raja tiba, 9 raja lainnya sudah sepakat bahwa mereka tidak mengerahkan pasukan mereka, atau mereka mengerahkan semua orang bersama-sama. Naga Tulang Raja Naga Tulang adalah satu-satunya pengecualian dalam perjanjian, karena mereka telah digunakan oleh Raja Lik melawan Chen Yinger. Sekarang, Night of Judgment of the Dead bisa melihat bagaimana garis pertahanan manusia tidak akan berubah dengan mudah, jadi dia akhirnya tidak bisa tidak menggunakan pasukan. The Bright Glimmer of Hope segera merasa sangat tertekan. Mereka pada dasarnya bertarung dengan seluruh dunia sekarang. Meskipun mereka semua kuat, mereka merasa bahwa kemampuan dan ketabahan mental mereka tidak cukup untuk melawan seluruh pesawat. Setelah Night of Judgment of the Dead berteriak dengan marah, serangannya juga berubah. Api jiwa yang melompat di matanya tiba-tiba menjadi panas dan tubuhnya tumbuh sekali lagi, berukuran 2 kali lipat menjadi 5 meter dalam sekejap mata. Berlawanan dengan ekspansi Night of Judgment of the Dead, Bone Dragon King menyerang dengan kecepatan yang mencengangkan. Setelah itu, struktur kerangka putih kebiruannya benar-benar dibongkar dan Soulfire-nya segera terbang ke depan, langsung mendarat di pedang besar berwarna ungu tua milik ksatria itu. Seperti dibakar, api putih kebiruan segera muncul di pedang besar itu. Pada saat yang sama, tulang dari Bone Dragon King menempel di tubuh ksatria, berubah menjadi satu set baju besi putih kebiruan. Aura kegelapan yang menakutkan meletus dari Night of Judgment of the Dead seperti geyser. Sebagai penguasa sejati dunia ini, dia jelas punya cara untuk membuat Raja Undead lainnya menyerah. Pada saat ini, Night of Judgment of the Dead memberi Long Hao Shen kesan yang salah bahwa dia sedang menghadapi Demon God Emperor. Mungkin, Night of Judgment of the Dead tidak dapat menyaingi Demon God Emperor dalam kultivasi, dia juga tidak memiliki alat divine seperti pilar Demomoth, tapi saat ini, dia adalah orang paling kuat yang Long Hao Shen saksikan selain dari Demon God. Kaisar dan Elux. Penindasan aura dan domain dari tahta surgawi keabadian dan penciptaan jelas melemah dan Long Hao Shen menjadi keras. Lawannya akan habis-habisan. Pemusnahan, tidak berwujud, segel domain, kata Night of Judgment of the Dead dengan suara yang dalam. Setelah itu, simbol ungu gelap yang besar muncul di belakangnya. Pada saat yang sama, simbol yang sama benar-benar muncul di belakang Long Hao Shen. Yang mengejutkan Long Hao Shen, domain yang terbentuk dari kombinasi domain Dewa Cahaya dan domain keabadian sebenarnya menjadi tidak berguna pada saat itu. Apakah domainnya disegel? Apa kemampuan ini? Lagi pula, di dunia manusia, tidak ada yang pernah berhasil melampaui peringkat ke-6 dari langkah ke-9. Jelas, tidak ada yang bisa memberitahunya bahwa setelah mencapai peringkat ke-7 dari langkah ke-9, mereka akan mendapatkan kemampuan khusus yang menyegel domain. Domain penyegelan hanya bisa digunakan pada mereka yang lebih lemah dalam hal kultivasi. Biasanya akan digunakan pada lawan dengan domain yang lebih lemah tetapi kekuatan yang lebih besar dalam pertempuran. Kultivasi Night of Judgment of the Dead baru saja mencapai peringkat ke-7. Jika dia secara paksa menggunakan kemampuan penyegelan domain ini, ada kemungkinan besar untuk gagal. Namun, hasilnya benar-benar berbeda sekarang karena Raja Naga Tulang telah menggabungkan kekuatannya dengan dia. Meskipun itu masih belum cukup baginya untuk mengatasi hambatan yang sulit dari sejuta energi spiritual, itu membuatnya lebih mudah untuk menyegel domain. Light of Eternity Domain Long Hao Shen telah melemahkannya terlalu banyak. Bahkan setelah diperkuat sekarang, dia tidak percaya diri dalam mengalahkan Long Hao Shen. Akibatnya, dia menyegel domain Long Hao Shen sejak awal. Meskipun dia juga tidak bisa menggunakan wilayah kekuasaannya, pertempuran mereka akan menjadi bentrokan kekuatan. Domain tidak lagi dapat mengganggu atau memengaruhi mereka. Tidak hanya Night of Judgment of the Dead yang meledak dengan kekuatan,
raja-raja undead lainnya juga melepaskan serangan kekerasan skala penuh. Mereka semua mengerti bahwa jika manusia berhasil membebaskan beberapa waktu tambahan, bahkan jika itu hanya teknik tambahan, itu akan menyebabkan kerugian besar bagi bawahan mereka. Itu juga akan menghalangi mereka untuk menghancurkan Austin Griffin. Jika mereka tidak menggunakan kekuatan penuh mereka sekarang, kapan lagi mereka harus melakukannya? Menanggapi ledakan kekuatan Night of Judgment of the Dead, Long Hao Shen hanya memiliki satu tindakan. Dia beralih dari memegang pedang keabadian dengan satu tangan ke kedua tangan. Yang mengejutkan Night of Judgment of the Dead, seolah-olah penindasan kekuatan penuhnya tidak ada artinya bagi manusia ini. Dia tetap tenang seperti sebelumnya, hanya saja manusia itu sekarang telah menguncinya. Apakah dia tidak takut Austin Griffin dan teman-temannya akan mati? Tidak, ini tidak mungkin. Tidak peduli apa yang dia pikirkan, Night of Judgment of the Dead tidak akan menghentikan serangannya. Di udara, dia mengangkat pedang yang berat dan menyala itu perlahan dan mengayunkannya ke arah Long Hao Shen dari jarak tertentu. Segera setelah serangan sederhana itu selesai, raungan naga yang beresonansi menggelegar di udara. Api biru es mengambil bentuk naga tulang besar, terbakar dengan api ungu tua saat terbang menuju Long Hao Shen. Dengan serangan itu, pasukan undead yang maju di bawah melambat sejenak. Semua elemen kegelapan di udara sepertinya terkuras oleh serangan itu. Long Hao Shen hanya merasa sekelilingnya terdistorsi sebagai besar, mulut tak berdasar dibebankan ke arahnya. Armor of Eternity segera ditutupi oleh cahaya ungu gelap yang berusaha menembus perlindungan. Bersenandung, getaran aneh terdengar dari dada Long Hao Shen. Batu permata besar di armor cerminnya tiba-tiba menjadi putih susu dan setelah itu, cahaya keluar darinya. Long Hao Shen mengambil langkah maju di udara dan mengangkat pedang keabadian perlahan. Saat pedang diangkat, energi spiritual dari tebasan Night of Judgment of the Dead tampak melambat. Hanya ketika Long Hao Shen mengangkat pedangnya sepenuhnya dan bahwa semua cahaya keabadian dari dadanya diserap oleh pedang, kepala naga besar itu tiba di hadapannya. Cahaya emas 9 warna membentuk garis lurus di udara dan sosok naga tulang besar segera membeku. Saat cahaya meluas ke arah Night of Judgment of the Dead, penguasa dunia ini mengayunkan pedang besarnya dan memutuskan hubungan dengan serangannya hanya pada mereka. Menyembur, sosok naga tulang meledak dan cahaya keemasan menghilang dengan sekejap juga. Long Hao Shen terhuyung 3 langkah mundur sebelum menstabilkan dirinya. Alat Supra Divine yang sangat kuat, Night of Judgment of the Dead tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Melihat Long Hao Shen, ksatria itu bisa mengatakan bahwa energi spiritual yang dia lepaskan dalam bentrokan itu jauh lebih rendah daripada ksatria itu sendiri. Dia telah menggunakan kekuatan alat Supra Divine untuk membatalkan serangan itu. Namun, ini hanya permulaan. Night of Judgment of the Dead bergerak dengan cepat saat api jiwa membakar matanya. Kali ini, dia tidak meluncurkan serangan jarak jauh dan malah tiba tepat di depan Long Hao Shen. Dia menyapu pedangnya secara vertikal, lurus ke arah Long Hao Shen. Tidak hanya tebasan ini cepat, itu juga mengandung prinsip-prinsip dunia. Lintasan yang sempurna membuat ekspresi Long Hao Shen sedikit berubah. Menangkis dengan pedang keabadian, dentang yang hebat terdengar. Long Hao Shen bersinar dengan cahaya emas 9 warna saat ia didorong 100 meter. Jelas, dia menderita karena serangan itu. Alat supra surgawi tidak berarti tak terkalahkan. Perbedaan dalam kultivasi mereka ditampilkan dengan sempurna dalam serangan itu. Namun, sementara alat supra surgawi tidak sama dengan tak terkalahkan, itu berarti kekuatan. Saat kedua pedang itu bertabrakan, Night of Judgment of the Dead hanya merasakan aura kehidupan yang deras mengalir keluar, mengganggu Bone Dragon King dan aura kematiannya secara drastis. Dia tidak bisa membantu tetapi menangkap dan saat itulah Long Hao Shen muncul di hadapannya sekali lagi. Tanpa domain, pertempuran mereka menjadi lebih intens. Setiap kali mereka bentrok, udara akan berkedip dengan cahaya terang. Begitu kegelapan mencapai batasnya, ia tidak lagi takut akan cahaya. Night of Judgment of the Dead menggunakan kekuatannya yang mengerikan dari hampir 1 juta energi spiritual untuk menjatuhkan Long Hao Shen lagi dan lagi, tetapi karena penindasan yang kuat dalam hal elemen dari tahta surgawi keabadian dan penciptaan, dia tidak dapat mengambil satu langkah lebih dekat ke HWW. Setelah kekuatan mereka berdua meningkat, mereka masih terjebak dalam jalan buntu. Namun, situasi di tempat lain menjadi cepat. Chen Yinger dikalahkan lebih dulu.
Menggunakan roh penganugerahan, Chen Yinger menabur kekacauan ke dalam pasukan naga tulang, membuat mereka kehilangan setidaknya selusin naga, sementara binatang yang dipanggilnya berhasil mendapatkan beberapa keuntungan di bawah serangan balik yang ganas. Namun, serangan terakhirnya tidak bisa bertahan lama. Setelah mendapatkan keuntungan sesaat, Li Qing telah meletus seperti Knight of Judgment of the Dead. Tongkat tulang di tangannya tiba-tiba retak dan segera setelah itu, 40 naga tulang yang tersisa dengan cepat mundur. Li Qing sendiri terbang ke depan. Memperpanjang tongkat tulangnya ke depan, dia menggumamkan sesuatu dan setelah itu, lebih dari 10.000 aliran kegelapan muncul dari tanah dan melonjak menuju Li Qing. Ini adalah kekuatan dari Li Ches di bawahnya. Kekuatan dari satu banyak bukanlah apa-apa, tetapi jika ribuan Lik menawarkan kekuatan mereka kepada Raja Lik pada saat yang sama, itu adalah pemandangan yang sangat menakutkan. Bagaimanapun, ini adalah wilayah mereka. Li Qing menghasilkan simbol yang rumit dengan tangannya dan nyala api di matanya tiba-tiba menjadi putih. Setelah itu, mata vertikal besar muncul di udara. Itu berdiri 20 meter berbicara dan melihat ke arah Magdulas. Segera, warna kabur menuju ke Magdul dengan denyut yang aneh. Chen Yinger telah mendorong domain Dewa Binatangnya hingga batasnya dan telah melepaskan semua energi spiritual yang telah dia pulihkan dari Drive Spiritual of Light's Blessing, tetapi dia tidak dapat memblokir serangan itu. Raja Lik jelas tidak berencana memberinya kesempatan untuk memanggil gelombang ketiga. Untuk melindungi Chen Yinger dari cedera berat, Magdul langsung mendarat di bukit tempat Hao Yue tinggal. Karena terlalu banyak mengembangkan energi spiritual, Chen Yinger untuk sementara lumpuh. Sekarang celah di pertahanan mereka akhirnya muncul, Li Qing memimpin pasukan tulang naga ke celah ini, tepat menuju bukit. Dia sepertinya bisa melihat saat Austin Griffin mati di tangannya. Dia bukan satu-satunya yang telah menggunakan pelanggaran ini. Raja Kebencian bergegas juga. Setelah menghabiskan periode waktu ini untuk menyerap kekuatan klannya, dia masih berhasil kembali meskipun tubuhnya canggung dan kehilangan lebih dari 40% kekuatannya. Dia mengambil kait logamnya dan bergegas melewati celah di belakang Li Qing saat dia terhuyung-huyung. Namun, dengan munculnya pelanggaran, seseorang dibebaskan di sisi cahaya terang. Cair selalu terjebak dalam pertempuran dengan Raja Bayangan, di mana Raja Bayangan terutama menyerang dan dia terutama membela. Menggunakan kekuatan sabit Dewa Kematian, Cair tidak dapat menangkap lawannya, tapi dia juga tidak menderita di bawah serangannya.